Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Model Pengembangan Kurikulum. Kami bertiga yang beranggotakan Hanif Nasirul Khairi, Herlina Suciati, dan saya sendiri, Wiji Amiratul Rodiah, yang mana akan mempresentasikan sebagai berikut. Setidaknya nanti ada 6 model pengembangan kurikulum yang akan kami bahas. Yang pertama ada Tiller, ada administratif, grassroots, berdataba, healer, perchem, dan menurut Roger. Nah, yang pertama yaitu model Tiller. Model menurut Tiller adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, menurut Kapteer, model pengembangan kurikulum ini diajukan berdasarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, adapun tujuan daripada pendidikan itu sendiri menurut Tiller yaitu tujuan dari pendidikan harus menggambarkan perilaku akhir atau hasil akhir peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar atau setelah mengikuti program pendidikan yang harus dirumuskan secara jelas dan terencana. Jadi hasil tujuan akhir daripada pendidikan itu sendiri harus memiliki tujuan, sehingga dalam merumuskan suatu pengembangan kurikulum maka harus diperhatikan tujuan akhir atau hasil akhir yang akan dicapai. Kemudian setidaknya ada 5 faktor yang menjadi arah penentu tujuan pendidikan yang kalian perlu ketahui. Yang pertama adalah pengembangan kemampuan berpikir, membantu memperoleh informasi. Yang ketiga pengembangan sikap kemasyarakatan, dan keempat pengembangan minat peserta didik, dan yang kelima adalah pengembangan sikap sosial. Ada salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penentukan pembelajaran, yakni persepsi dan latar belakang kemampuan peserta didik itu sendiri, dan kemampuan interaksi antara peserta didik dengan lingkungan belajar atau sumber belajar. Kemudian ada dipengaruhi oleh tahap-tahapan dan materi belajar, dan yang terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi belajar hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan, materi pembelajaran, serta proses pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, yang kedua ada model administratif. Model pengembangan kurikulum ini menekankan istilah dari atas ke bawah atau top down, yang mana pengembangan kurikulum ini artinya terdapat beberapa tahapan secara prosedural yang harus ditempuh dan dibantu oleh tim khusus. Kita lihat saja dari katanya adalah administratif, jadi harus prosedural, harus ditempuh dengan dibantu oleh beberapa tim. Langkah yang pertama adalah ide awal yang dilaksanakan oleh pejabat atas yang membuat suatu keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Yang kedua ada langkah menentukan suatu tim panitia pelaksanaan untuk mengembangkan kurikulum yang telah didukung oleh beberapa anggota yang ahli di bidang pendidikan dan kurikulum. Kemudian yang ketiga ada kurikulum setelah selesai disusun kemudian diajukan untuk diperiksa oleh tim pengarah atau tim penyesuaian aspek. Kemudian yang terakhir ada setelah telah diperiksa maka kurikulum tersebut akan diuji cobakan secara generalisasi atau percobaan tertentu pada sekolah tertentu. Nah, diperlukan kegiatan monitoring sehingga kelemahan model administratif itu sendiri kurikulum kurang tanggap terhadap perubahan nyata yang dihadapi pada pelaksanaan kurikulum di lapangan. Poin selanjutnya yaitu model grassroots, yang mana model grassroots ini kebalikan dari model yang sebelumnya yaitu administratif, yang mana sedangkan administratif itu dari atas ke bawah, sedangkan grassroots ini model pengembangan ini dimulai dari bawah ke atas, yang mana proses pengembangan kurikulum ini diawali dari gagasan-gagasan ide-ide guru sebagai pengajar. Nah, model ini lebih demokratis karena digagas oleh pelaksana di lapangan, sehingga perbaikan dimulai dari spesifik, dari yang terkecil sehingga ke yang terbesar. Jadi hal ini berdasarkan realita di lapangan, kemudian disusun untuk
dari hal terkecil kemudian ke hal yang besar. Nah, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam penerapan model pengembangan ini, yaitu guru harus memiliki kemampuan yang profesional, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum, guru harus terlibat langsung dan perumusan tujuan, seringnya pertemuan kelompok dan pembahasan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum ini dapat dikembangkan pada lingkup luas maupun lingkup yang sempit atau yang pada intinya bisa luas dalam bidang studi tertentu atau sekolah tertentu. Jadi bisa saya jelaskan sedikit, menurut Grassroots ini dalam menentukan suatu kurikulum itu dimulai dari yang terbawah, yaitu dari guru-guru yang mengajar di lapangan. Sekiranya nanti apa sih yang perlu dilakukan dalam pengembangan kurikulum sehingga kurikulum ini bisa semakin menjadi lebih baik lagi dan bisa diajukan kepada tim yang ada tim-tim tertentu yang profesional dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya adalah model Ihwar. Menurut Ihwar, pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang membentuk lingkaran yang terjadi secara terus-menerus, di mana ada 5 fase atau tahap, yang mana setiap tahapan merupakan pekerjaan yang berlaku secara sistematis atau berurutan. Artinya, kita tidak mungkin dapat menyelesaikan kedua manakala tahapan pertama belum terselesaikan. Namun demikian, manakala setiap tahap sudah selesai dikerjakan, kita akan kembali pada tahap awal. Ihwar berpendapat pengembangan kurikulum terdiri atas 5 tahap, yaitu yang pertama, menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bisa merupakan tujuan bersifat normatif atau bisa juga mengandung tujuan pembelajaran umum yang bersifat praktis. Sedangkan tujuan khususnya yaitu tujuan yang bersifat spesifik dan observable, yang artinya tujuan mudah diukur ketercapaiannya. Yang kedua, menentukan pengalaman belajar yang mungkin dapat dilakukan oleh siswa untuk mencapai tujuan yang dirumuskan dalam langkah pertama. Yang ketiga, menentukan isi atau materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Yang keempat, mengorganisasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi belajar. Yang kelima, melakukan evaluasi setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan. Maka dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum membentuk sebuah siklus atau membentuk sebuah lingkaran. Yang selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Hanif. Baik, yang selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang model Hilda-Taba. Model Hilda-Taba merupakan modifikasi dari model Taylor. Menurut Taba, guru harus penuh aktif dalam pengembangan kurikulum. Karakteristik dalam model ini, guru diposisikan sebagai inovator dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangannya, model ini lebih bersifat induktif. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru, yaitu persiapan perencanaan berdasarkan teori dan dilakukan di dalam kelas agar menghasilkan data yang empirik. Yang kedua, mengkaji unit eksperimen, artinya unit yang dihasilkan pada langkah pertama diuji cobakan di kelas-kelas eksperimen pada situasi dan kondisi belajar. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi, artinya perbaikan dan penyempurnaan dilakukan berdasarkan data yang dihimpun sebelumnya. Yang keempat, pengembangan keseluruhan kurikulum. Pada langkah ini merupakan langkah pengkajian kurikulum yang sudah direvisi. Dan yang kelima, implementasi dan diseminasi. Tahap ini dilakukan penyebarluasan program ke dalam sekolah-sekolah dan dilakukan pendataan tentang kesulitan serta permasalahan yang dihadapi guru-guru di lapangan. Selanjutnya model Biochem. Biochem adalah seorang yang ahli di bidang kurikulum. Beliau
mengemukakan 5 langkah dalam pemegangan suatu kurikulum. Pertama, menentukan lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional. Penahapan ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambilan kebijaksanaan dalam pengembangan kurikulum. Kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa saja yang turut serta dalam terlibatnya pengembangan kurikulum. Setidaknya ada 4 kategori partisipasi dalam pengembangan kurikulum. Di antaranya yakni 1. Para ahli pendidikan. 2. Para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah guru-guru terpilih. Yang ketiga, para profesional dalam sistem pendidikan. Yang keempat, profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Ketiga, prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus. Yang keempat, implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan langkah melaksanakan kurikulum yang bukan suatu hal yang sederhana karena membutuhkan persiapan dan menyeluruh baik guru, siswa, bahan maupun biaya. Yang kelima, merupakan langkah terakhir dalam revisi kurikulum. Langkah ini mencakup 4 hal, yaitu evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum, evaluasi tentang desain kurikulum, evaluasi hasil belajar siswa, evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Selanjutnya, ini model Roger. Roger adalah seorang ahli psikologi yang berpandangan bahwa merupakan manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Roger mengemukakan model untuk berkembang sendiri. Roger mengemukakan model interpersonal Roger. Adapun 4 langkah dalam pengembangan kurikulum model Roger, yakni yang pertama, pemulihan satu sistem pendidikan sasaran. Yang kedua, pengalaman kelompok yang intensif bagi guru. Yang keempat, pengembangan suatu pengalaman kelompok yang intensif bagi satu kelas atau unit pelajaran. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam pengamalan kelompok yang intensif.